Joy dimakan Tigreal, tapi ada Cici, ada Faramis. Iya. Gue Liquid. Aku Liquid. Oke, cukup satu suara kali ini ya. Aku Onyx. Oke. Biar berseberangan aja. Iya. Biar ntar kita nyebrang ya. Benar, dan wow, satu kesempatan terakhir yang akan dimanfaatkan. Pressure pastinya ada di depan mata. For bracket finals, game kelima. Onyx Esports versus tim Liquid ID. Love Gone, kami datang. Ya, kita akan nganterin nih Om, salah satu tim Indo untuk pulang dan salah satu tim Indo untuk berhadapan di Grand Final nanti melawan Onyx PH. Siapapun itu, gue rasa ini tim terbaik dari Indonesia Om. Iya, setuju. Ya, mereka sudah mempertontonkan kelasnya mereka juga. Yap. Dan kita tinggal menunggu sekarang nih ya. Kalau early gamenya imbang, siapa yang lebih jauh membawakan draft yang mereka mainkan sekarang? Dengan emblem Trill juga Warcry sih pasti ya. Oh, 4 Tenacity nih. Wait, itu Joy serius emblemnya Om? Mana? Gak pakai Master ya? Seasonal Hunter. Enggak Bukan kayaknya Master nih. dia. Apa udah gede kali? Lama banget Om. Lama ya? Lama banget. Kayak ini mungkin ya ada ini doang kali. Ada ini. Tapi pertimbangan Teknis. Oke, Kairi bagian top. Dan juga bahan bawah ini Lutfi kayaknya lebih aman lah dia. Kalau buat yang sekarang ya, nggak boleh terlalu maju juga jelasnya kalau berhadapan dengan Cici yang berhasil melakukan freeze lane. Selalu pasti Om. Pusing juga memang ketemu Cici di laning awal-awal tuh kayak Sedih ya. berat. Kecuali Arlo tadi mungkin bisa ngelawan tipis-tipis Om. Dan lihat tuh lagi. Scroll hilang kah? Wah, Hilang nggak nggak dapat Lutfinya. Nggak dapat Tinggal level. gerobak XP. Tapi ya ini early yang nggak buruk untuk Favian. Yep. Dia bisa di bagian top lane. Iron Shiki Purify gak bisa selamat, first blood dibuka oleh Onyx. Yep. Dan itu yang dicari memang. Karena biasanya nih kalau kita bicara soal di awal-awal seperti ini, EXP kan yang paling sering dibantu. Iya, buat setup kan? Tapi ternyata di bagian top yang langsung digeng oleh Onyx Esports. Mereka unggul untuk first blood-nya, tapi turtle-nya sudah mulai di-start juga oleh Liquid ID. Tapi jujurnya ini Om, alasan kenapa geng ke arah gold jalan banget. Yep. Langsung turtle. Ya karena turtle-nya pasti diambil. Cepet banget. Kecuali dia bisa dapetin turret mungkin di atasnya. Ya, atau Itu plating ya. Ya rugi banget tuh pasti yang turtle. Nah itu dia untuk 2 menit awal yang masih bisa diseimbangkan oleh Liquid ID. Mereka masih akan menunggu juga dan yes di bagian mid-nya. Sedikit menunggu di balik kerumputan juga dan akan ada invasi kah? Tidak sempat seharusnya juga. Widih. Bagaimana Kairi sempat untuk mendapatkan orange masih? Ya, belum di level 4 juga tadi Widinya kan. Yep. Fokus farming lah bisa dibilang dari kedua assassinnya. Dan jujurnya rotasi dari Onyx lebih terlihat nih. Karena di bagian bawah Aran sudah mulai terlihat juga. Satu buah jungle creep yang udah bisa di-clear. Dan wah ini nih. Walaupun belum level 4 Kiboy dengan beraninya ngebuka di bagian depan. Untungnya masih bisa dijaga. Ya, cukup bahaya itu tadi. Dan Purify memang masih cukup ready ya. Masih ada di Yehes yang belum ter-trigger tadi. Dan Aran dengan cicinya dia yang bisa mengusir mundur Lutfi juga yang sebentar lagi akan hit di level 5 nih. Berarti dari Kiboy punya implosion sekarang harus diwaspadai. Untuk Kiboy yang wajib untuk dicari pemain-pemain dari Liquid ID sebelum melakukan setup agar tidak terkena implosion. Atau biarkan kena implosion Om. Terus Pancing. Dengan adanya Netherrealm. Ya, sama-sama ngebuang source jadinya kan. Keuntungannya dari EOG mungkin nanti. Dan kita ngeliat Turtle selanjutnya ini bakal jadi tempat team fight yang sempurna untuk mereka berdua. Yang satu punya sisi pasti dari Implosion, yang satu lagi punya counter juga Netherrealm. Wah, para play di invade. Yap, udah mulai sekarang invade dari Liquid ID. Purple play bisa tapi itu dia Implosion. Langsung didorong ke belakang dengan Spirit Hammer, masih bisa di retry juga. Tertrigger sudah Netherrealm. Berhasil dipunish juga nampaknya di bagian belakang. Lutfi siap untuk mengacak-acak namun sampai sekarang belum ada korban. Purple buff-nya tadi ke Favian ya? Harusnya keambil Kairi tadi. Kairi ya masih ya? Retry merah tapi ya ntar nunggu ke atasan dikit kameranya tipis-tipis. Oh iya, nggak ada di kakinya itu baru ada sekarang. Nah itu dia Kairi dapat. Nggak ada retribution. Menjadi sinyal kah untuk melepas dari Turtle yang kedua. Posisi Xaveros siap untuk melakukan team fight di bagian depan. Quad Shadow bermain dengan Kairi, retribution masih bisa dapat. Dan Iron Shiki bahkan yang berhasil mendapatkan Turtle-nya. Masih mau lebih. Onyx coba ditabrak, damage-nya nggak ada dan Liquid masih bisa mundur. Alright, lagi nih, sama-sama saling reset juga tapi dengan 2 turtle yang diamankan oleh Liquid ID dan Iron Shiki lane dia. Ini sepertinya tidak pernah aman juga dan Aran sudah mulai bergerak membiarkan lane jauh dijaga oleh Favian. Jadi sudah mulai diberikan kepada jungler untuk clear di lane yang jauh. Menit 5 ya. Menit 5. Benar. Tapi sama,
Hal yang sama dilakukan juga oleh Onyx. Kairi-nya juga diberikan lane. Dan kalau 1 lawan 1 di momen yang nggak pas, jujur potensi killnya lebih ada dari Kairi Om. Dia retri-nya kan retri merah kan. Yap, lebih sakit juga. Tapi satu item aman tadi ya. Buat Aran sudah selesai, War X dimiliki Aran. Jadi power buat Cici ini. Lutfi harus hati-hati juga nih. Karena sakit dan berasa nih sekarang. Tapi kalau dibantu Aran yang harus hati-hati kan. Quad Shadow untungnya nggak kena. Masih aman. Oke, masih cukup menyakitkan dan ini early game yang cukup pelan ya. Sejauh series ini berlangsung. Widi maju ke depan, Unbreakable datang dari Widi, ditempel dengan Kiboy. Ini mau di all in kah Widi? Belum. Gak, jangan. Revitalize EOG Om. Banyak source skill. Banyak. EOG yang paling ngeselin ya. Capek lah hitungannya. Belum tentu dapat. Kayak kabur udah pasti kabur. Udah pasti kabur gitu. Dapat belum tentu. Dan ini vibes game Lee masih Om, gue ngerasanya. Emang gini. Kalau game 5 iya. pelan ya, karena sama-sama main aman juga. Savero ngedash. Masih belum cukup damage-nya. Dan recover dari Iron Siki juga cepet sih. Dia punya Purify, midnya juga aman. 0-1 Om, berbeda sekali nih dari 4 game yang sudah kita lalui. Iya, habis bakbuk. Nah, ini tenang dulu nih sekarang. Santai dulu. Santai, 1 kill aja di menit yang ke-6. Tidak banyak memang. Cuman bedanya adalah Kairi dengan Hayabusa, gangguannya tidak terlalu banyak. Iya. Dia tinggal ngadu aja nih, cepat-cepatan farming kan. Cepat-cepatan 15, cepat-cepatan jadi. Dan kalau misalkan Kairi duluan, gua rasa itu yang bahaya Om. Iya. Siapa yang mau melakukan setup dulu nih? Oh, di start terlebih dahulu oleh Liquid ID. Karena di bagian top tadi show ternyata buat Kairi-nya. Tim fight? Yap. Nggak dipaksa juga. EOG kok ini karena 3 target cukup baik. Kali ini opener dari tim Liquid ID mengusir mundur saja. Karena sang jungle ada di top lane Om. Iya, jadi memang dibiarkan juga untuk Onyx Esports. Mereka memilih untuk mendapatkan Tarat dan Widi stay di dalam bush. Batu banget dari pukulin Savero masih di situ dia. Nggak pindah sama sekali. Tidak geser. Standby terus pokoknya, nggak boleh kemana-mana. Dan kali ini untuk purple-nya dipok lagi ya, karena ini ingin menghambat pertumbuhan agar Kairi nggak terlalu lincah nanti dengan shadow kill. Masih ada retribution dari keduanya, sakit banget damage dari Fabian dengan electrifying beast semua tertangkap. Masih ada Netherrealm membeli waktu lagi. Aran di bagian depan. Lagi-lagi Om, pertempuran akan kembali. Dan mid bisa terbuka. Ya, preset tadi ya untuk tim fight yang terjadi. Kayaknya dapat tapi ya, ya. Tapi satu yang pasti memang implosionnya bisa dinetralkan dengan Netherrealm. Itu pasti tidak ada Aran langsung lompat. Masih kan? ada Aran benar di samping dia. Dan benar-benar tempo pelan. Kita akan melihat bagaimana di satu ya. Ya, siapa yang buat mistakes nih di menit 8 ke atas ya tuh 12 deh. Bisa. Jadi apa sampai akhir killnya cuma 1 nih Om? Enggak ya. Akhir enggak. Radiant Armor, Kiboy dan juga Lutfi. Ya Radiant Armor ya yang baru mendapatkan adjustment nih. Lebih ke buff lah buat Radiant Armor, jadi lebih cepat untuk mendapatkan magic defense total akumulasinya. Kalau kemarin 3 detik, sekarang maksimalnya ada di 2 detik. Jadi opsi yang bagus banget apalagi untuk lawan Joy kan. Karena dia kan bertahap ya keluarinnya. DPS hitungannya. Sementara Kairi udah mulai kali ini dapetin pressure harusnya ya. Udah mulai dimata-matai oleh Widi. So far ya temponya masih dipegang Liquid. Tapi karena goldnya juga nggak jauh, chance untuk Onyx ngebalikin keadaan juga tinggi banget Om. Ya, ini masih sama lah imbang dua-duanya. Ya tinggal itu tadi, small mistakes. Siapa yang membuat kesalahan. Dan buff mana yang bakal dipilih juga oleh Onyx Esports. Purple dijaga dengan 3 pemain loh itu Purple-nya. Kayak pilihannya Purple sih Om. Atau paksa Savero kah? Ini jujur kalau dipaksa Savero dijepit balik, Onyx pegang tempo langsung. Iya. Atas dari clear. Jadi mereka tidak ingin membuat kesalahan juga. Ya, seminim apapun jelas ya mid game punishmentnya besar banget. Beda dengan early game yang spawn time cepat. Atasnya nggak mau muncul sih. Savero sadar kalau dia tadi terlihat di bagian top lane. Onyx akan langsung mundur, kalang kabut semua. Lord setengah HP, Vision udah dikasih juga oleh Kiboy. Gak bakal buru-buru karena mereka coba untuk makan bagian depan sepertinya di Widi. Ada Revitalize yang terbuka mengusir mundur Onyx. Lebih milih untuk mundur dengan tenang sekarang. Walaupun Lordnya ternyata di cancel dan Council Play. Sekarang Aran bakal dikejar terlebih dahulu. Savero mengamuk. Damage-nya cukup enggak, ternyata The Netherrealm berhasil di bait. Yes, kill. Terpancing bahkan EOG Widi. Liquid. Mereka ngebuang banyak sekali Surge. Iya, Netherrealm yang seharusnya tidak dibuka tadi. Karena Aran masih sempat untuk selamat sebenarnya. Tapi tertrigger untuk Netherrealm-nya. Jadi keuntungan untuk Onyx Esports. Meskipun gold masih tetap tertahan ya. Masih dipegang oleh Liquid ID. Tapi mereka bisa pegang karena implosion dari Kiba juga ready.
Dan mereka harus beli waktu dulu gak sih? Sampai seenggaknya Netherrealm dulu yang ready terlihat. Keyboy sekarang mau coba untuk dimakan. Electrifying Beast dan tidak ada Netherrealm. Sekarang terkena knockout lagi. Masih bisa ditabrak Lutfi di bagian depan. Damage yang terlalu sakit Lutfi. Gak bisa nahan lagi. Masih kejar Kairi. Fabian yang menyala kali ini. Shadow kill. Masuk dari Xavero mengacak-acak Liquid. Sekarang harus mundur. Bahkan masih dikejar kah Xavero. Satu hit terakhir. Yahskiel. Darahnya sangat-sangat low. Dan Onyx mengambil temponya sekarang. Satu team fight yang terjadi dan Kairi yang ternyata Quad Shadow-nya masuk ke badan dari Fabian. Dan dia kembali lagi. Dia kembali masuk ke sana, punya Shadow Kill. Dan lihat Xavero dengan Harit akan membongkar Mitarat. Bebas banget sih. Mereka kena Shadow Kill juga kan. Jadi kayak susah kemana-mana. Dan kita ada Watch Party dari Mas Ade nih. Ada yel-yelnya. Bagaimana tuh? Ayo Lutfi. Ayo Lutfi, ayo. Gitu gak sih? Gimana ya? Ntar kita tanya aja langsung kali ya sama Mas Adenya ya. Kalian bisa langsung lihat juga di official stream partner kita. Tapi yang harus kita lihat Om, Lord menuju ke bagian top lane. Midnya mungkin bisa di defense karena clear wave minion berhasil dilakukan juga. Dan ternyata masih jadi Lord yang berat Om. Nggak bisa dimaksimalin juga sama Onyx. Betul, memang masih bisa di clear ya. Tapi aku ngelihatnya power dari Xavero juga nih. Haritnya dia dengan item yang sudah selesai, tadi ada Holy Crystal-nya, cukup menyakitkan. Dan itu masih belum ada yang bisa nahan takutnya ke depannya. Kecuali Widi yang bisa pegang nanti buat Xavero. Karena nggak ada stopper lagi kan? Stopper lain siapa? Nggak ada. Dikejar Cici gimana Om? Pakai Vengeance? Nggak bisa tetap. Tetap susah. Tetap susah, karena dia Regen Shield. Iya. Berarti memang satu-satunya burst kalau bisa. Jadi kayak damage barengan, Unbreakable Widi kena, langsung dah tuh. Karena Xavero itu kan HP-nya tipis. Cuman banyak di shieldnya. Dan Cici cuma hitung dari persentase HP. Oke. Bahkan udah pecahan-pecahan item nih Om. Lihat itemnya Aran Om. Kalau yang sebelumnya kita lihat Brute Force, Oracle. Sekarang udah terpaksa nih Om, Silence Robe, Dreadnought itu perlu banget. Ya, Oracle mungkin habis itu ya, bakal dibeli dengan dia. Yap. Kita akan lihat nih seperti apa aksi dari Onyx. Dan Liquid kehilangan temponya. Gold enggak kok. Gold sekarang memang diambil Onyx, sekarang dipegang kendali sama Onyx, tapi nggak jauh. Dan mereka akan paksa coba clear ke arah top lane sepertinya Om. Lord masih lama loh ini. Objektif di bawahnya nggak ada. Masih ada tempo ya ini ya. Yang harus dicari oleh Liquid ID sekarang. Dan membiarkan bagian bawah. Karena bawah ini sedang di setup oleh Onyx Esports. Jangan sampai salah melintas si Yahskiel. Jangan sampai ya. Jangan sampai salah jalan. At least buang purip sih Om. Kalau udah salah jalan Om. Kalau udah buang purip biasanya buang Netherrealm Om. Udah, karena Onyx Esports mereka sangat-sangat. Ya lagi unggul ya. Kalau kita bicara dari mappingnya mereka sendiri. Ini mereka sangat unggul sekali. Kayak Suns-nya pun dengan Vexana kelihatan cukup nyaman ya, ngebet paling depan loh lihat tuh. Pede aja dia Om. Tapi Xavero harus hati-hati, bukan dia yang buka. Jangan sampai dia yang buka. Dia Om. Xavero-nya. Oh udah jadi konsen. Udah sakit banget tuh. Widih langsung melarikan diri juga. Ini akan coba dibuka sih. Mereka nggak boleh kasih atasnya di clear dengan aman. Karena Lord sebentar lagi muncul kan. Oh Iron Chicken mau dikejar. Mau dijebak sama Kairi tadi Om. Astaga Aran, karena damage-nya sakit banget. Dan Lutfi bakal coba dikejar kali ini dengan Revitalize dinyalakan. Widih membeli waktu di bagian depan. Untungnya masih bisa kabur, namun Iron Siki terjebak. Purify Gaming keluar, Netherrealm yang masuk. Dan Xavero di bagian depan. Satu yang terakhir Xavero hilang. Satu masalah yang cukup serius Onyx. Tanpa adanya Xavero dan Fabian coba untuk mengejar di bagian belakang. Electrifying Beast, namun Iron Siki juga hilang. Dan Fabian tersiap sendiri, Lutfi-nya harus tumbang memang. Dan kita melihat pertarungan tidak imbang. 2 hilang dari Onyx, 1 dari Liquid. Dan yang hilang adalah puzzle terpenting untuk Onyx bisa memberikan damage. Xavero yang tumbang pertama kali tadi. Berupaya untuk mengejar, tapi ternyata dia yang dimakan oleh pemain-pemain tim Liquid ID. Masih ada Keyboy, tapi tanpa implosion. Cuman atas tetap harus di-clear sih. Nggak boleh buru-buru juga. Dan melihat adanya Joy yang show di bagian top lane, langsung masuk juga dari Kairi. Poke damage yang sangat-sangat mengerikan. Suns dikejar. Enggak sih. Oke, tapi masih punya Terrify sih aman. Iya, dan juga masih bisa pukul mundur buat si Arannya ya. Masih ada efek-efek fear yang diberikan dari skill untuk Vexana juga. Yahskiel punya Wishing Lantern. Akan jauh lebih sakit sedikit mengangkat damage dia untuk Magic Power. Dan Aran hanya akan memegang dulu ya. Lebih ke menciptakan stack demi stack bagi Cici juga untuk bisa sustain dengan 10 stacknya dia. Dan lagi-lagi terjadi Lord Dance. Di bagian top masih cukup aman bagi tim Liquid ID. Karena mereka masih punya minion yang lebih banyak dibandingkan dengan Onyx Esports. Teamfight Aran. Mau dimakankah Arannya? Kayaknya bukan waktu yang pas juga sih untuk makan Aran.
Quad Shadow, oh gak ada Quad Shadow. Shadow kill kali ini Papian. bertahan. Kita lihat siapa Retribution yang menang. Dan Retribution, Kairi yang berhasil mendapatkan Lordnya. Aran low, 1 HP terakhir namun masih bisa selamat. Di sisi lain Widi juga yang bertahan namun gak bisa. Fabian hilang, Widi hilang sebentar lagi. Dan Yas, Widi hilang. Onyx, mereka coba untuk membalikan keadaan. Wah, ditabrak langsung Onyx Esports. Berkat Kairi tadi yang berhasil untuk masuk juga dan bahkan mendapatkan Lord. Dan kali ini tim Liquid ID mereka dipaksakan untuk bisa defense. Xavero masuk sendirian. Sakitnya damage dari Xavero, bahkan shadow kill. Yes. Kairi yang berhasil mendapatkan 2 poin kill menyisakan Iron Siki seorang diri. Game NK sekarang karena Onyx Esports. Mereka masih ada 4 pemain Fabian. Minion fokus ke arah objektif. Dan ini dia, it's Onyx time. Grand Final Onyx versus Onyx.